menjadi cerita yang buruk. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita harus bisa menyeimbangkan perjalanan kereta kencana itu tadi. Paling tidak kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Nah itu Mbah, kembali lagi ke cerita dari kereta kencana barusan Mbah. Iya. Kan kuda tersebut itu digambarkan paling depan ya. Paling depan itu tuh kan yang apa ya? Yang menjadikan setirnya ini mau dibawa kemana gitu kan. Iya. Nah untuk kan itu tuh ada 4 tuh Mbah. Iya. Otomatis kan kita itu harus memahami perbedaan di antara 4 itu gitu. Nah jika dikupas isinya itu untuk kita tahu mana yang lebih, katakanlah kan namanya nafsu itu kita ada nafsu keinginan, ada nafsu marah, di 4 ini itu bagaimana caranya untuk membedakan gitu? Cara untuk membedakan ya gini, karena kita hidup itu butuh juga nafsu. Iya. Contohnya, kita nggak akan doyan makan manis kalau nggak ada nafsu manis. Iya. Tapi apakah dengan kita itu doyan makanan manis itu terus kita berlebihan makan manis? Oh, oke. Ya. Kan kita hanya secukupnya. Kita doyan pedas. Apakah kita terus selalu menghabiskan lombok? Iya. Kan enggak. Jadi walaupun makanya digambarkan yang paling depan itu kuda, itu ada pengendalinya. Kiai Eling yang mengendalikan. Eling dalam arti gini, kalau sudah tahu itu pedas, ya sudah cukupnya kebutuhan kita pedas sampai seberapa? Ingat gitu. Ingat. Jadi kita enggak larutlah karena ini pedas enak terus kita makan terus. Apa yang terjadi? Roda ini akan oleng. Kalau sudah oleng, otomatis ambruk kereta itu. Gitu loh. Nah, itu caranya membedakan dan caranya untuk mengendalikan. Jadi kita tadi kan sudah saya gambarkan ya. Harus eling lan waspada. Ya, dalam eling lan waspada itu sesuai dengan kebutuhan kita saja, nggak harus berlebihan. Itu. Kita suka pahit. Ya, karena sebenarnya makanan di dunia ini nggak ada yang dilarang. Yang melarang makanan itu adalah kekuatan kita sendiri. Kondisi kita sendiri. Contohnya, banyak yang mengatakan toa itu dilarang. Ya, bir itu dilarang. Lalu kita bisa melarang itu kan paling tidak itu pernah mencicipi tuh. Ya. Dilarang dalam arti jangan melebihi kapasitas kemampuan tubuhmu. Selagi kapasitas tubuhmu itu masih mampu, ya nggak apa-apa lah. Supaya kamu itu tahu rasanya manfaat dan mudorotnya makanan itu loh. Gitu. Jadi jangankan banyak sedikit pun dilarang. Nah kita nggak pernah tahu rasanya, malah menjadi apa? Malah penasaran toh? Nah, penasaran. Mendingan kita cicipi. Setelah kita cicipi kok tidak bermanfaat pada tubuh kita. Ya kita berhenti untuk apa? Nah, itu caranya untuk membedakan. Supaya kita tuh tahu bahwa sebenarnya yang digambarkan kuda itu ada terdepan yang mengarahkan hidup kita. Kalau tanpa kita kendalikan, lalu kita liarkan perjalanan kuda itu, ya nggak tahu lagi hidupmu mau kemana. Iya. Gitu loh. Sudah nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa puisi nggak usah. Untuk apa kita berpuisi kalau kita nggak bisa menjalankan? Ya mendingan kita jalankan dulu. Karena bahasa-bahasa puisi, akhirnya orang itu terdogma dengan puisi-puisi itu. Terjebak di situ. Ya terjebak di situ. Akhirnya apa? Ya tujuan terus hidup ini. Kita nggak pernah menjalani, tapi tujuannya sudah dipatenkan, sudah dipakemkan. Nah itu loh. Makanya sudah lah, kalau sudah digali dengan sesungguhnya, tidak kalah bagus ajaran Jawa itu. Dan itu bisa dikerjakan dan nanti tahu hasilnya langsung kok. Nggak usah menunggu. Pokoknya kalau giat bekerja dan kita itu eling lan waspada, ya
kita akan mendapatkan hasilnya kok. Nggak usah nunggu kalau mati baru dapat hasilnya kok. Kita mengumpulkan sekarang, kita bekerja keras, kita berkeringat, kita berpanas-panasan. Terus nanti dibicarakan itu nanti bisa diunduh setelah mati. Dan ya kalau itu nanti ada, kalau enggak, tiwas di dunia ini tiwas gosong toh. Makanya orang yang mengajarkan tujuan, mereka sudah itu yang mengkilat itu mobilnya, ya, yang bagus rumahnya. Orang yang terdogma dengan tujuan yang mengkilat punggungnya, batuknya, kadang-kadang baunya ini mengkilat karena apa? Bekerja keras di terik matahari, kalau sudah mendapatkan uang, disumbangkan orang yang mengajarkan tujuan. Nah ini loh. Jadi kelihatannya kita hidup, tapi logika kita dimatikan karena tujuan. Kita lupa dengan perjalanan. Gitu. Makanya hidup ini jalani supaya kita menikmati. Itu jalan belum kok, tujuannya sudah diharapkan. Terus mau apa? Coba. Makanya untuk menjadi waras, untuk menjadi benih, pahit memang ajaran ini. Tapi coba rasakan dan diteliti dan ditelaah. Jangan terdogma oleh puisi. Terus nanti tiba-tiba, oh kamu itu nggak bener karena di tulisan ini mengatakan begini. Lah tulisan kok kamu buat pedoman? Wong kita orang Jawa itu bisa dibaca tanpa aksara, ya. Cementel tanpa, gumantung tanpa candelan, sumende tanpa wangenan. Itu apa? Itu rasa. Lah orang yang merasakan itu yang berjalan, yang menjalankan. Gitu. Kalau orang yang berangan-angan itu mimpi atau ngelindur. Hayalan. Ya, kalau ngelindur, mimpinya mimpinya itu makan banyak, diartikan akan mendapatkan rezeki seambruk. Akhirnya dia tidak mau bekerja lagi mengharapkan hasil dari mimpi itu. Akhirnya kaya enggak ya. Bento sih mesti. Bento. Makanya janganlah berpedoman pada ajaran-ajaran mimpi. Itu bahaya. Makanya nggak sedikit bangsa kita itu yang larut dalam mimpi panjang. Makanya ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya ilmu penggugah. Supaya kita itu bangkit dan bangun dari mimpi panjang itu. Sebenarnya begitu. Dan kalau kita tuh terus-menerus dalam ilmu kemimpian, saya yakin negara ini nggak akan berapa tahun lagi nggak akan malah makmur, malah ambruk kira-kira. Coba loh nanti dari 20 tahun atau 30 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah beda nama pemilik tanah Nusantara ini. Dulu mungkin masih miliknya Wagiman. Sekarang sudah miliknya entah siapa. Coba. Al-Burhan. Nah, ini pokoknya banyak yang berganti nama, beralih ke nama orang lain. Nah, yang memiliki itu bukan orang Nusantara. Orang Nusantara tapi Nusantara nebeng. Ya. Nah, yang masih sampai sekarang masih eksis. Kalau dulu namanya Wagiman itu rumahnya masih gede, sampai sekarang itu mungkin baru berubah menjadi bata, tapi bata pun belum halus, masih bata utuh. Nah itu. Padahal apa yang dimiliki dan punya sudah terjual semuanya. Nah, terjual kadang-kadang untuk mengarahkan hasil dari penjualannya itu juga nggak jelas. Karena apa? Dia sudah didogma dengan ilmu tujuan yang dihasilkan dari ilmu mimpi. Nah itu loh. Hanya kalau nggak kita yang menggugah, mau siapa lagi? Wong kita itu orang Nusantara. Saya sebenarnya juga sangat miris. Tiba-tiba beberapa puluh tahun yang lalu aja, di sini tuh ada banyak bangunan-bangunan mewah, bangunan indah. Ternyata itu nggak tempat tidur atau tempat hunian.
Ya tempat hunian, tapi tempat hunian untuk apa? Kan itu. Coba. Nah orang yang mempunyai tempat hunian ya masih sama saja. Enggak orang lain, sampai saya sendiri loh. Ya tetap begini-begini saja. Ya enggak ada yang nyumbang, enggak ada yang bantu. Tapi kalau tempat-tempat yang mewah itu selalu dicarikan sumbangan, selalu dicarikan bantuan. Nah, untuk memewahkan, nah itu pun nggak menjunjung tanah air ini, menjunjung tanah air orang lain. Nah, ajaran-ajaran seperti itu ini kalau diterus-teruskan, Nusantara ini kan penuh dengan bangunan-bangunan seperti itu, tapi jiwa dan mental orang Nusantara ini tidak akan terbangun, malah akan tertidur nantinya. Jadi enak diri ya. Sendiri ya. Ya nggak terbangun, akan tertidur. Supaya apa? Supaya kalau kamu tidur pulas, akan bermimpi, akan berkhayal yang lebih. Berkhayal terus. Ya, berkhayal terus. Makanya hindarilah ajaran-ajaran khayalan, hindarilah ajaran-ajaran mimpi. Nah, iya. Nah itu bahkan bisa dikatakan dari cerita kereta kencana tersebut, itu kan bisa menjadikan pedoman untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Ya memang tujuannya itu supaya kita tuh mengenal diri kita dan mengarahkan perjalanan kita sendiri. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang istilahnya sindiran-sindiran. Ini bukan kitab masalahnya. Iya. Kalau kitab itu seolah-olah paten. Kitab mah harus ada nabinya. Ya harus ada nabinya. Orang Jawa nggak butuh nabi kok. Ya. Makanya orang Jawa itu mengenal dengan kitab itu namanya pepenget. Pepenget itu pengingat. Pengingat, Pak. Ya. Orang Jawa itu banyak yang memegang catatan-catatan lama itu dinamanya pepenget. Ya. Atau kidung. Ya. Atau serat. Nggak ada yang kitab ini diturunkan oleh nabi ini. Orang Jawa nggak kenal nabi kok. Bahkan siapa yang mengarang di situ dirahasiakan kok. Nggak perlu. Untuk apa mengenal yang menulis itu? Untuk apa? Untuk apa kita hafal penulisnya? Kalau kita nggak hafal dengan tulisannya, nggak paham ya. Nggak paham dengan tulisannya. Untuk apa? Tapi kita kan bangga kalau mengenal, mempunyai sebuah buku, lalu kita tuh paham pengarangnya, dan pengarangnya ini keturunan ini, dan ini anaknya ini anaknya ini, terus akhirnya nyambung sampai ke ini. Itu kan bangga. Seolah-olah nggak ada kata-kata mutiara yang bagus kecuali orang ini. Nah, orang Jawa nggak butuh itu. Yang penting dia bisa berkarya dengan tulisan, dan di dalam tulisan itu pengingat pada terutama bangsa Nusantara, ya sudah. Terlepas mau dikerjakan, silakan. Enggak juga apa-apa. Yang penting kan kita sudah berkarya untuk mengajarkan itu. Jadi nggak perlu tenar. Oh, Widotomo ini dikarang oleh ini pada tahun sekian dan pengarangnya ini anaknya ini anaknya ini. Untuk apa? Nggak perlu. Yang penting ajaran yang di kitab Widotomo atau di serat Widotomo itu kita pahami, lalu kita itu kerjakan, kita jalankan, ya sudah. Karena orang yang menulis pun bukan berarti saya menulis itu untuk saya, bukan. Dan saya tidak minta hadiah, saya harus dibacakan ini, nggak usah. Yang penting saya sudah saya ajarkan bagus. Kalau orang itu bisa melaksanakan, ya paling tidak akan ada kebagusan di antara kita sendiri di Nusantara ini, di bangsa ini. Nah itulah indahnya ajaran Jawa itu. Jadi nggak perlu ditonjol-tonjolkan, nggak perlu dikenal-kenal, nggak perlu disambung-sambungkan. Ya. Mau dari keturunan mana saja, otomatis kita ada itu sebabnya bapak dan ibu. Ya paling tidak kita sendiri, nggak perlu orang lain harus menghargai bapak ibu kita. Kita sendiri sebagai anaknya kita harus menjunjung tinggi nama dan derajatnya bapak dan ibu kita sendiri. Nggak perlu kita membutuhkan orang lain harus mengenali bapak ibu kita, lalu orang itu dipaksa harus ngirimi doa ya supaya bapak ibu kita itu dimuliakan. Nggak usah begitu. Dia bisa melahirkan karya yang bagus, itu sudah memuliakan dirinya sendiri. Nggak butuh dimuliakan orang. Nyatanya di situ nggak ada. Justru orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan ajaran
tujuan itulah. Kalau menulis sastra itu padahal itu juga mengambil dari kitab-kitab terdahulu lalu meninggalkan nama di situ. Saya seorang patih atau abdi kerajaan dan saya ditulis tahun sekian. Kalau orang-orang terdahulu nggak ada seperti itu. Makanya kitab Jawa itu kalau dicari pengarangnya siapa, bukan berarti ini nggak ada yang ngarang. Ada, cuman orangnya nggak butuh disanjung dan orangnya nggak butuh didoakan karena dia sudah berdoa sendiri. Dia sudah mulia. Dia sudah mencapai ketujuan, tapi tidak bertujuan. Dia sudah tercapai ketujuan itu kok. Tidak mencari tujuan, bukan. Dengan perjalanannya hiduplah tercapai tujuan itu. Tapi tujuan nggak diangen-angen kok. Iya. Gitu. Makanya ada yang tanya, Mbah Darno mengajarkan seperti itu, sanatnya dari mana? Apa perlu sanat itu? Kira-kira. Apakah tanpa sanat kita itu nggak bisa melakukan kebaikan? Apakah tanpa sanat kita itu nggak boleh menyampaikan kebenaran? Kok sanat yang dipermasalahkan? Nah, itu. Mau sanat, mau sonot, yang penting ajarannya benar, ya sudah. Ngapain kok bingung perkara sanat? Ilmu tanpa guru seperti berguru sama setan. Nah pertanyaannya, dari berbagai agama itu, yang menyampaikan kebenaran itu gurunya siapa pertanyaannya? Berarti dia juga berguru ke setan. Nah kan gitu. Makanya udah mudah mendogma orang atau mendoktrin orang lain. Orang yang mengajarkan kebenaran itu tanpa guru katanya berguru pada setan. Oh saya itu malah kepengen ketemu sama setan kok. Kalau hanya dituduh saja saya kurang marem. Malah saya kepengen ketemu setannya itu kayak apa gitu loh. Karena kan setan itu biasanya katanya bisa memberikan sesuatu dengan langsung toh, secara langsung toh. Nah, walaupun saya nantinya kalau berteman dengan setan dirajam di itu, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ketemu setan. Orang yang selama ini ngomong setan, bahkan perilakunya dia tahu. Belum tentu tahu setan itu kayak apa. Jangan-jangan dirinya itu yang setan. Nah, gitu loh. Kok semudah itu ngomong setan? Itu adalah perbuatan setan. Kapan kenalmu sama setan? Apa setan itu batai palikmu kira-kira? Kok tiba-tiba kamu bisa ngomong itu perbuatan setan, itu dibenci oleh Tuhan? Kok semudah itu? Saya sudah belajar bertahun-tahun kepengen ketemu setan nggak ketemu kok, nggak berhasil kok. Sampai katanya setan itu perbuatan yang buruk. Saya pernah melakukan keburukan, nggak pernah berjumpa dengan setan kok. Malah berjumpa diri sendiri. Iya. Malah saya karena minum itu adalah perbuatan setan, saya pernah minum sampai mabuk. Nggak ketemu setan sama sekali kok. Malah badan saya yang sempoyongan gak karuan kok. Lah ngono kok ngomong bahwa perbuatan itu ada perbuatan setan. Ngomong setane weraro. Lah itulah berarti dia belajar ilmu mimpi, ilmu ngelindur, ilmu ngigo. Ya. Nggak usah kita itu belajar ilmu ngigo, nggak usah. Kita belajar ilmu kasunyatan dengan ajaran leluhur kita sendiri dan kita rasakan. Ya, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kalau bicara nggak enak itu memang kadang-kadang orang itu juga perlu ada ucapan-ucapan yang nggak enak. Supaya apa? Supaya kita berpikir supaya kita bisa mengendalikan kuda yang 4 tadi. Gitu. Karena kuda itu biasanya kalau makan pun dia juga nggak mempunyai apa ya, angger-angger, nggak mempunyai batasan-batasan. Maunya kalau dikasih makan dedek itu 1 timba, itu maunya pengen 2 timba. Iya. Punya pakem loh ya. Iya, begitu. Nah ini mungkin kebetulan kan ini ada sesuatu ajaran dari leluhur gitu lewati cerita serat kereta kencana gitu. Saya juga ingin sedikit nostalgia juga nih Mbah. Kebetulan kan yang namanya
kita itu diajarkan lewat pitutur gitu kan, Iya. untuk kita berpikir, apalagi kan tadi kereta kencana kan itu ketika kesadaran kita, kecerdasan kita tidak terkontaminasi, pasti bisa memahami apa yang dimaksud dari serat tersebut gitu. Dan langsung bisa memetik Nah, itu. ajaran dari kereta kencana itu. Langsung gitu, Iya. langsung ke rasa gitu Iya. kan. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran tujuan, ya kita langsung mencari dalilnya di mana. Nah, kan gitu. Dalilnya di mana? Lah wong kita hidup, kita bisa merasakan kok mencari dalil. Kita nggak usah tahu cari dalil. Yang namanya Lombok itu mesti pedes. Masa kita itu ngomong pedes terus dalilnya mana kalau Lombok pedes? Nah, kita pengen tahu dalilnya ya podas culek nomor mripatmu. Nah itu dalilnya. Kan dengan begitu. Masa makan soto tanpa dalil pun kalau enak ya ngomong enak. Enak. Masa tanya soto kok bisa enak, dalilnya mana, masa begitu? Dan lagi ya Mbak, yang membedakan namanya ilmu rasa itu setiap orang berbeda gitu kan Mbak. Pencapaian tingkatan ilmunya katakan ya tingkatan rasanya. Iya. Bisa dikatakan Lombok itu menurut saya ya enak, menurut Mbak sendiri ya ini gak enak gitu kan, seperti itu. Nah, Ya kalau rasa itu, rasa yang dimaksud itu rasa nafsu. Tapi kalau rasa batin, sebenarnya manusia itu yang membedakan rasa batinnya dari mana? Dari pangudi. Apa pangudi itu? Pangudi itu pencarian dirinya sendiri. pencarian itu. Ya. Kalau sudah nyampe ke pencarian yang sejati, rasa adalah rasa batin itu sama sebenarnya. Sama. Contohnya gini loh. Kita walaupun seberapa kemarahan kita, nggak semata-mata langsung karena kita tuh marah sama orang lain langsung kita pukul. Kita masih mikir, iya nanti kalau saya pukul ini kalau nggak sampai jadi urusan, ya kalau nggak tak pukul dia kok kebangetan. Akhirnya kan perang dengan rasanya itu. Oh ya. Nah, perang dengan rasanya akhirnya memilih apa? Nggak usah dipukul, diingatkan dengan ucapan saja. Nah, kalau dengan ucapan dia nggak mempan dan dia itu tetap nggak tahu, kita diamkan. Sudah, nah diamkan dalam arti bukan saat itu saja, kita diamkan bertahun-tahun supaya apa? Orang yang didiamkan itu supaya berpikir, aku kok diamkan perkara salahku apa ya? Iya. Bagi orang yang sudah mempunyai rasa yang sama, dia akan introspeksi kesalahannya. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai rasa dan belajar atau pangudi tentang rasa, malah dia itu nggak berubah, nggak introspeksi, malah jarak. Iya, jarak ya. Jadi yang membedakan rasa dalam arti batin itu adalah pangudi, pencarian ilmu kesejatian diri. Makanya setiap ilmu itu sebenarnya mencari kesejatian diri sebenarnya. Ilmu apapun. Ilmu apapun. Cuman untuk membumbui supaya ilmu itu seolah-olah dengan ilmu seperti ini, kadang-kadang untuk menghasut orang supaya mau belajar dengan ilmu itu, dibumbuilah dengan ilmu. Kalau kamu mau belajar ilmu ini akan kebal. Kalau kamu belajar ilmu ini nanti kamu akan ketemu dengan ini dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu apa saja itu ilmu untuk mencari kesejatian diri. Ya. Karena apa? Dengan kesejatian diri, kalau kamu mau belajar puasa sekian hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kamu akan kebal dibacok. Nah, setelah melakukan itu semua dan ternyata dia dibacok, tidak mempan. Akhirnya kan, ini loh diriku yang sejati. Kan itu loh. Berarti semua ilmu itu adalah pencarian kesejatian diri sebenarnya. Nah, tingkat pendapatan orang yang mencari ilmu kesejahteraan diri itu masing-masing. Itu masing-masing. Nah, masing-masing dari si pencari itu sendiri, yang menjalankan itu sendiri. Makanya gini loh, kita pergi ke pasar, contohnya, kalau kita itu sangu kita itu bekal kita itu penuh. Tujuan kita ke pasar itu hanya membeli baju.
Tapi karena bekal kita itu penuh, pulang itu nggak baju saja yang kita dapat. Bisa dapat tas, bisa dapat sandal, dan lain sebagainya. Nah, nesta bagi orang yang sudah mau ke pasar, mau beli baju, nggak punya bekal. Apa yang terjadi? Baju nggak dapat, capek iya. Lah setelah itu ngomel-ngomel katanya, Pak, sama-sama pergi ke pasar, mau mencari baju, mau beli baju, ternyata desainnya percuma, baju nggak bisa nggak boleh kita ambil kalau nggak dibayar. Nah, akhirnya capek. Makanya orang yang mencari ilmu kesejahteraan diri ke orang itu nggak mendapatkan, berarti bekalnya kurang, gitu loh. Makanya bekal itu perlu, penting. Ya. Nah, bagaimana cara membekali untuk mencari ilmu kesejahteraan diri? Ya melalui cerita-cerita seperti ini. Oh, berarti saya belum tercapai karena saya tidak bisa mengendalikan kuda yang 4 itu. Ya, setelah kuda itu saya ada pengendalinya sekarang. Ya, ternyata pengendalinya bukan eling, tapi pengendalinya ini orang sembarangan, amburadul. Ya. Terus di situ ada apa? Penunggangnya. Ya. Ternyata penunggangnya di situ bukan Arto dan apa tadi? Wasis, bukan itu. Jadi yang menunggang itu Angkara Murka. Bukan itu yang penting. Jadi kita sama-sama belajar, belum tentu pendapatannya sama. Nah, masalahnya yang belajar saja tidak mendapatkan, apalagi yang tidak sama sekali. Gitu loh. Tapi kan ya Mas, konsepnya kan berbanding terbalik ketika ajaran-ajaran baru itu seolah-olah menyamaratakan gitu toh. Kan kalau ini katakanlah kita belajarnya sama tapi kan pendapatannya berbeda gitu kan. Kan sekarang gini Sal, nggak semua orang kalau mimpi itu bisa mengartikan sendiri. Rata-rata mimpi itu dimintakan penjelasan dari orang lain yang dianggap mampu untuk mengartikan mimpi itu. Nah, orang yang mengartikan belum tentu itu yang akan terjadi. Namanya mengartikan itu ilmu otak-atik gathok. Mentafsirkan. Ya, mentafsirkan. Makanya kalau ada tulisan yang masih ditafsirkan, ini juga meragukan sebenarnya. Kalau ada bahasa memakai tafsir, ini juga meragukan. Kalau kita becik ke titik, Allah ketoro. Becik artinya baik, ke titik artinya hasilnya. Allah itu artinya buruk, ketoro akan kelihatan. Kan sudah jelas, nggak perlu ditafsirkan, nggak perlu memakai penguraian bahasa itu, kan nggak perlu. Nah, kita sudah mempunyai bahasa yang indahnya seperti itu kok masih senang dengan bahasa yang masih penafsiran loh. Coba loh. Nah, ketololan kok dipelihara. Dan namanya tafsir, seger. Seger itu kalau ditafsirkan tuh macam-macam loh. Macam ya. Orang yang gerah mandi nanti juga menafsirkan seger. Orang yang makan enak itu juga seger. Orang yang ngerokok itu juga seger. Nah, yang ditanyakan seger ini yang mana? Masih butuh penafsiran yang sangat luar biasa. Makanya untuk apa kita itu belajar yang model begitu itu? Kan kita langsung dari kata-kata dari depannya sudah dikatakan. Aku tadi ngerokok LA ternyata enak seger. Tapi yang dibicarakan, kita nggak membicarakan segernya toh. Tapi apa yang kita rasakan dari rokok LA, inilah kasunyatan. Kita makan soto tadi seger. Nggak tiba-tiba datang terus langsung ngomong seger. Seger? Ya, seger. Ditanyakan seger. Apa seger? Wow, kamu jangan tangan seger karena ini butuh penafsiran. Yes, pelongo-pelongo lah. Kan mendingan kita ngomong langsung. Ya. Tadi aku gerah, langsung mandi, badanku seger sekarang. Kan jelas, enak. Daripada kita ngomong seger asal mulanya kita nggak tahu lah. Setelah begitu, untuk mengartikan seger itu pun butuh waktu lama. Lah hanya sekedar kata-kata seger aja kok. Butuh waktu lama untuk
menafsirkan loh. Ya. Kalau nggak sesuai tafsir ini, nggak pas, nggak benar, dan lain sebagainya. Kita mempunyai bahasa yang tidak perlu tafsir dan langsung bisa kita cerna. Ngapain senang dengan bahasa-bahasa orang yang masih penuh dengan tafsiran? Nah, apapun kalau ditafsir itu nggak pas, biasanya begitu. Beda-beda pula lagi kan. Iya, contohnya misal punya kambing mau dijual. Bisa saya tanya, minta berapa Sal? Nah, sudahlah tafsir situ. Setelah tafsir, saya sudah membicarakan nominalnya, sesuai nggak sesuai tafsiran, bisa. Memang secara logika saya sudah menawar, tapi karena tidak sesuai dengan tafsiran bisa akhirnya menolak. Makanya orang yang sekarang lagi rame ini kan rebutan tafsir sebenarnya. Menafsirkan yang tidak sama, dan nggak mungkin tafsiran itu sama. Gitu aja kok dibuat rebutan. Untuk apa? Gitu loh. Saya bisa ngeklaim bahwa saya itu loh keturunan Diponegoro. Ya bisa. Bisa ya. Ya. Terus nanti ditanyakan, kamu kok bisa ngeklaim Diponegoro? Nah ini saya punya datanya. Loh, data bisa dibuat sewaktu-waktu kok. Terus pertanyaannya gini, kalaupun saya mengatakan saya keturunan Diponegoro, mau apa terusan? Coba, kehidupan saya seperti ini. Apakah dengan saya mengaku keturunan Diponegoro lalu negara itu datang untuk mengangkat saya karena saya itu cicitnya pejuang? Kira-kira seperti itu. Loh, nenek moyangnya kok dibangga-banggakan? Membanggakan dia diri sendiri ini loh. Saya lu bangga dengan diri saya sendiri sesuai dengan perjalanan hidup saya. Kalau dilihat mata kepala, memang kehidupan saya seperti ini. Tapi dalam batin saya itu sangat bersyukur. Karena ternyata di bawah saya itu masih ada orang yang lebih membutuhkan atau yang lebih rendah daripada saya. Nah, mestinya itu yang dibanggakan. Ngapain membanggakan leluhur? Nah, itu semua itu ilmu rasa, ya, ilmu kasunyatan, ilmu perjalanan, bukan ilmu tujuan, bukan ilmu impian, apalagi ilmu tafsiran. Gitu. Baik, Mbah. Sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan tuh, Mbah, untuk ditanyakan, tapi saya itu durasinya udah habis. Mungkin ya, saya akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, Mbah. Iya. Matur suwun untuk pertemuan kali ini, Mbah. Iya. Ya, yang bukan mengingatkan tapi saya mengajak. Kalau mengingatkan tuh seolah-olah saya itu pandai. Tapi kalau mengajak, marilah kita itu berpikir dalam kewarasan kita, semampu kita, waras kita sampai seberapa. Ya nggak perlu kita paksa-paksa harus waras. Ya, karena sebenarnya kita itu sudah waras, cuman kita tuh nggak paham dengan kewarasan kita sendiri. Nah, kenapa tidak paham? Karena masih terkontaminasi dengan ketidakpahaman. Gitu. Jadi kita itu akibat dari melestarikan salah paham karena kita mempertahankan paham yang salah. Makanya sekarang kita cari paham yang benar melalui rasa dengan cerita yang saya sampaikan tadi, Kreta Kencana, kita jaga bersama supaya hidup kita itu terarah dengan perjalanan hidup ini dan pada akhirnya kita supaya mencapai pada tujuan. Nah, apa tujuan hidup kita? Ya kita nggak harus menceritakan apa-apa, ya ceritakan dengan tercapai tujuan ya mati. Ya sudah, tujuan hidup itu ya cuma mati itu, nggak ada tujuan lain. Terlepas setelah itu mau dibawa kemana dan kemana itu sudah urusan belakangan. Makanya semuanya saya doakan selalu diberikan karahayon, rayu jagung dumadi, rayu jagung tumitah, rayu ingkang pinanggih. Rahayu.